Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Seprile Putra dengan NIM C1D1230054. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Build Your Dream atau BYD, yaitu sebuah perusahaan otomotif yang menguasai pasar mobil listrik di dunia. Pada mata kuliah Strategic Management and Business Valuation dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. BYD. BYD merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1995 oleh Wang Chuanfu di Shenzhen, China. Transformasi perusahaannya yang bergerak pada produsen baterai menjadi produsen raksasa otomotif global, di mana fokus awalnya baterai recharge untuk perangkat elektronik, kemudian masuk pada industri otomotif pada 2003 melalui akuisisi Qianchen Auto, yang saat ini posisinya yaitu sebagai salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia. Fakta-fakta yang kita ketahui mengenai perusahaan tersebut yaitu telah berhasil menjual 1,86 juta kendaraan listrik pada tahun 2022, bahkan melampaui Tesla. Total keuntungan mencapai 36,8 triliun. Kapitalisasi pasar lebih dari 100 miliar US dollar. Portofolio produk mencakup mobil penumpang, bus, truk, dan sistem penyimpanan energi. Nah, kemudian kita dapat mengetahui bagaimana perjalanan dari perusahaan tersebut. Pada tahun 1995, pendirian sebagai salah satu produsen baterai lithium-ion. Kemudian pada tahun 2003, ekspansi ke industri otomotif. Pada 2008, terjadinya peluncuran mobil hybrid pertama. 2012, memperkenalkan bus listrik K9. 2016, menjadi produsen bus listrik terbesar di dunia. 2020, terjadinya peluncuran platform e-platform 3.0. Kemudian pada tahun 2022, terjadinya penghentian produksi mobil berbahan bakar konvensional. Sehingga pada tahun 2003 terjadinya ekspansi agresif ke pasar global seperti Eropa, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Nah, dari sana kita tahu bahwa perusahaan tersebut mendapatkan investasi dari Warren Buffett pada 2008, kemudian pengenalan teknologi Blade Battery pada tahun 2020, serta terjadinya peluncuran lini produk Dynasty dan Ocean. Nah, berikutnya yaitu keunggulan kompetitif BYD pada bidang keahlian baterai. Keahlian dalam teknologi baterai. Kompeten dalam teknologi paling kritis untuk EV, inovasi blade baterai pada 2020 lebih aman, tahan lama, dan ekonomis. Teknologi LFP, lithium ferrophosphate yang stabil dan aman. Kontrol penuh dari bahan baku hingga pack baterai. Sehingga dampaknya terjadinya pengurangan biaya baterai 30%, garansi 8 tahun atau 800.000 km. Kemudian ada keunggulan kompetitifnya pada harga dan R&D. Strategi harga yang kompetitif, di mana model BYD 20-30% lebih murah dibandingkan pesaing dengan spesifikasi yang serupa. Terjadinya pendekatan more for less, di mana fitur premium pada harga yang menengah. Kemudian efisiensi biaya produksi dari integrasi vertikal. Investasi R&D. Lebih besar 7% pendapatan dialokasikan untuk R&D. 32.000 lebih insinyur R&D, 24.000 lebih paten global, serta pusat R&D di China, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Kemudian ada strategi daya saing pada diversifikasi produk, di mana segmentasi luasnya mencakup mobil kompak terjangkau seperti Dolphin, Segel. Kemudian ada sedan menengah seperti Seal, kemudian SUV seperti Song, Tang, dan premium seperti Han dan Yangwang. Teknologi beragam seperti Pure Electric atau BEV,
plug-in hybrid seperti DMI, DMP. Kemudian ada fuel cell seperti FCEV, di mana aplikasi luas yaitu kendaraan penumpang, kendaraan komersial, bus, dan monorail. Berikutnya ada strategi daya saing pada ekspansi global, di mana terjadinya penetrasi bertahap, dimulai dengan bus listrik, adaptasi lokal untuk setiap pasar, pembangunan pabrik global pada Thailand, Brazil, Hungaria, dan Turki. Kemudian ada strategi masuk pasar bervariasi melalui distributor lokal, joint venture, dan operasi langsung. Jangkauannya lebih dari 50 negara di 6 benua, yang terfokus pada Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Berikutnya ada strategi daya saing pada kemitraan dan rantai pasok. Aliansi strategi, di mana kemitraan teknologi dengan Toyota dan Mercedes-Benz. Kemudian ada kolaborasi dengan Huawei untuk sistem autonomous driving. Kemudian ada joint venture untuk penetrasi pasar tertentu, di mana pengamat rantai pasoknya seperti investasi di tambang litium dan kobalt. Kemudian kontrak jangka panjang dengan pemasok yang strategis, pengembangan teknologi alternatif, serta diversifikasi pemasok dan inventoris strategis. Berikutnya ada inovasi produk pada teknologi baterai. Pada tahun 2020, yaitu Blade Baterai, di mana keamanannya superior, lolos tes tusuk jarum, sel berbentuk bilah tipis yang juga berfungsi struktural, kepadatan energi tinggi seperti jangkauan lebih jauh, umur yang lebih panjang, lebih besar dari 1,2 juta kilometer atau 30.000 siklus, dan terjadinya pengurangan biaya produksi sebesar 30%. Kemudian ada cell to body atau CTB teknologi. Integrasi baterai ke struktur kendaraan, peningkatan ruang interior sekitar 30%, pengurangan berat sekitar 15%, serta peningkatan kekakuan struktural sekitar 40%. Berikutnya ada inovasi produk pada platform dan teknologi hibrida. Pada e-platform 3.0 pada 2021 terjadinya sistem 800V, di mana pengisian yang super cepat, sekitar 150 km dalam waktu 5 menit. Efisiensi 10-15% lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Fleksibilitas desain untuk berbagai jenis kendaraan, serta terjadinya pengurangan waktu pengembangan hingga 30%. Kemudian ada teknologi hybrid, DMI dan DMP. DMI berfokus pada efisiensi 1,8 liter per 1000 km. Sedangkan DMP yaitu berfokus pada performa 0-100 km per jam dalam waktu 3 detik. Electric First PCLOP di mana dioptimalkan untuk operasi listrik. Berikutnya ada pengaruh lingkungan industri pada teknologi dan regulasi. Perkembangan teknologi pada evolusi baterai solid state, di mana investasi sebesar lebih kurang 3 miliar US dollar untuk riset. Kemudian ada AI dan konektivitas untuk pengembangan platform D-Link. Kemudian manufaktur digital, adopsi industri 4.0 dan robotik canggih. Berikutnya ada perubahan regulasi, di mana subsidi EV global memengaruhi strategi penetapan harga. Standar emisi ketat mendorong perhentian IC pada 2022. Tarif dan hambatan perdagangan mendorong produksi lokal serta peningkatan persyaratan ESG. Berikutnya ada pengaruh lingkungan industri pada bidang pasar dan rantai pasok. Dinamika pasar terjadinya pergeseran preferensi ke SUV, di mana peluncuran 5 model SUV elektrik baru, Rank XNT mendorong pengembangan baterai kapasitas tinggi. Ekspektasi digital dan premium meningkat. Kesadaran berkelanjutan di mana mendorong material ramah lingkungan. Tantangan rantai pasok pada krisis chip 2021 sampai 2022 untuk pengembangan chip sendiri. Fluktuasi harga bahan baku untuk investasi di pertambangan, risiko geopolitik, diversifikasi pasar dan pemasok,
serta regionalisasi produksi untuk mengatasi gangguan logistik. Berikutnya ada efektivitas diversifikasi. Yang pertama ada diversifikasi produk. Peningkatan unit terjual dari 130.000 pada tahun 2020 menjadi 1,5 juta lebih pada tahun 2023. Pertumbuhan CAGR sekitar 45% dalam waktu 3 tahun terakhir. Basis pelanggan lebih luas dan beragam. Kemudian ada diversifikasi geografis, di mana penjualan internasional pada tahun 2019 sekitar 15%, menjadi sekitar 40% pada tahun 2023. Pertumbuhan pendapatan internasional, CAGR sekitar 65% dalam 5 tahun. Terjadinya pengurangan risiko dari ketergantungan pasar tunggal. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi bisnis. Portofolio yang beragam melalui kendaraan, penyimpanan energi, serta transportasi massal. Kemudian ada stabilisasi pendapatan selama siklus industri. ROI diversifikasi sebesar 25% lebih tinggi dari fokus segmen tunggal. Kemudian ada pemanfaatan teknologi digital. Pada platform D-Link, OS kendaraan berbasis Android dengan UI personalisasi, pembaruan OTA reguler, ekosistem lebih besar sekitar 100 aplikasi pihak ketiga, integrasi dengan smart home atau IoT. Kemudian ada analitik data besar dan AI. 50 petabyte data operasional kendaraan per tahun. Peningkatan produk berdasarkan pola penggunaan nyata, perawatan prediktif dan optimasi BMS, serta AI untuk pengembangan material dan desain. Nah, kemudian ada manufaktur digital dan supply chain 4.0. Smart manufacturing, sekitar 95% optimisasi di pabrik terbaru. Kemudian digital twin untuk optimasi produksi. Robotika canggih dan kecerdasan buatan, serta terjadinya peningkatan efisiensi sekitar 35% dibanding pabrik konvensional. Berikutnya ada supply chain digital. Seperti blockchain untuk transportasi rantai pasok, AI untuk memprediksi permintaan manajemen inventaris, sistem track dan trace real time, serta integrasi digital dengan pemasok tier 1 dan tier 2. Nah, dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kesuksesan BYD dalam industri mobil listrik global menunjukkan bahwa strategi yang kompetitif dan yang efektif melalui integrasi vertikal yang ekstensif dan keunggulan teknologi baterai. Dengan memproduksi sekitar 70-80% secara komponen secara internal, BYD mampu mengontrol kualitas dan menekan biaya secara signifikan. Diversifikasi produk, geografis, dan teknologi, mereka menciptakan ketahanan bisnis terhadap fluktuasi pasar. Sementara transformasi digital meningkatkan efisiensi, operasional, dan pengalaman pelanggan. Pertumbuhan unit penjualan dari 130.000 pada tahun 2020 menjadi lebih sekitar 1,5 juta pada tahun 2023, di mana membuktikan bahwa keberhasilan pendekatan holistik mereka. BYD mengajarkan bahwa pentingnya penguasaan teknologi inti sebelum diversifikasi, keseimbangan integrasi vertikal, dan pembangunan ekosistem yang komprehensif yang menjadikan perusahaan bukan sekadar bertahan dalam transformasi industri, tetapi menjadi pemimpin di dalamnya. Baiklah, sekianlah presentasi mengenai BYD oleh saya. Jika ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.